nomor 303. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nama dia sebelum masuk Islam Abdus Syams, hamba matahari. Setelah masuk Islam berubah namanya menjadi Abdurrahman. Nama bapaknya Sohar, Abdurrahman bin Sohar Ad-Dausi, dari Yaman, kampungnya di Yaman. Radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kata Nabi, Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman. Abu Hurairah berkata, dia mendengar Nabi berkata, Allah berfirman. Tapi bukan ayat Quran, namanya hadis qudsi. Allah berfirman. Apa kata Allah? Kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam untuk dia. Semua amal anak Adam. Ibu anak Adam atau tidak? Anak bapak ibu lah. Anak Adam. Maksudnya keturunan Nabi Adam. Semua amal anak Adam untuk dia. Sholat ibu untuk ibu, zakat ibu untuk ibu, ngapal Quran untuk santri. Semua amal anak Adam untuk dia, illa shaum, kecuali puasa. Kenapa puasa itu? Fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Salat ibu untuk siapa? Untuk ibu. Zakat ibu untuk siapa? Untuk ibu. Pahala ustazah ngajar santri untuk ustazah. Pahala santri ngapal Quran 30 juz untuk santri. Illa shaum, kecuali puasa. As-saumu li, puasa untukku. Kalau saya bilang teh manis ini untuk saya, apa maksudnya? Berarti saya perlu teh manis kan? Air putih ini untuk saya, berarti saya perlu ke air putih. Puasamu untukku, berarti Allah. Berarti Allah perlu sama puasa kita. Berarti Allah perlu kepada sesuatu. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan Al-Ghani, dia maha sempurna, maha kaya, dia tidak perlu pada sesuatu. Ibu perlu kepada bapak, bapak perlu kepada ibu. Ustazah perlu kepada santri, santri perlu kepada ustazah. Saya perlu kepada tukang. Kalau tak ada tukang, bangunan tak jadi. Tapi Allah, apakah Allah perlu pada sesuatu? Tidak. Kalau Allah perlu kepada sesuatu, berarti Allah fakir. Sedangkan Allah ghani. Lalu apa maksud puasamu untukku? Ada air putih, ada air jeruk, ada air melon, ada air cincau. Tapi yang saya pilih air teh. Lalu saya katakan, air teh ini untukku. Apa maksudnya di situ? Berarti saya melebihkan air teh daripada air-air yang begitulah maksudnya. Paham? Memang jam-jam segini ini susah paham memang. Jangan nanti pas orang mengatakan puasamu itu untukku, oh Allah berhajat. Bukan. Maksudnya Allah melebihkan puasa dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Jelas? Kira-kira nanti bisa diingat sampai Ramadan tahun depan? Insya Allah. Apa pula tak bisa diingat? Kan rekamannya ada. Itu maksudnya. Sama macam bapak mengatakan, banyak perempuan sana, perempuan, tapi engkau untukku. Maksudnya dia melebihkan ibu dari yang lain. Kenapa bapak melebihkan ibu itu? Karena dia lebih hitam. Hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam, lututnya berkudis. Sampai mana tadi? Sampai ke berkudis pula. Fa innahu li, puasamu itu untukku. Jadi kenapa Allah mengatakan puasa itu untuk dia? Satu alasannya,
Karena Allah melebihkan puasa dari amal yang lain. Dua, kenapa Allah melebihkan puasa? Karena puasa ibadah yang paling minim riaknya. Ibadah puasa, ibadah yang paling minim riak. Sholat 5 menit. Allah. Oh, kau lama kali tadi sholat tahiyatul masjid. Ayat apa yang kau baca? Yasin. Pas sholat di kamar, kulhu. Sholat orang bisa riak. Sedekah, apalagi mau masukkan duit ke kotak, melipatnya, masukkan kotak, rekaman slow motion. Direkam pakai slow, diupload ke TikTok, pakai soundtrack lagu pula. Nampak tak riaknya? Nampak. Haji, berangkat haji 2035, kendurinya 2025. Undang tetangga, tak juga berangkat. Undang tetangga, tak juga berangkat. Undang tetangga, tak juga berangkat. Berangkatnya tahun berapa sebetulnya, Bu? 2035. 2034 mati. Berangkat 2035, dilepas dari rimbo panjang dengan tola'al badru alaina marhaban, solawat sampai ke Cengkareng. Rupanya tak dapat visa. Balik lagi. Haji apa namanya? Haji Cengkareng. Tapi puasa tak ada orang yang tahu. Makanya banyak ibu-ibu tak puasa macam puasa. Puasa mak kau? Entah, aku tengok macam puasa, tapi goreng ikan asin dari dapur. Ibadah yang paling minim riaknya adalah puasa. Puasa adalah ibadah yang menyerupai Allah. Apakah Allah makan? Tidak. Apakah Allah minum? Tidak. Apakah Allah punya anak? Tidak. Apakah Allah punya istri? Ibadah apakah itu? Puasa. Maka ketika kita sedang berpuasa, kita sedang beramal dengan amal Allah. Itulah kenapa disebut puasamu itu untukku. Bukan Allah berhajat kepada puasa kita. Allah tak butuh puasa kita. Allah tak perlu puasa kita. Tapi 3 alasan tadi. Oke, kita lanjutkan. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Puasa itu kata Allah, aku yang membalasnya. Pertanyaannya, kalau sholat kita yang balas siapa? Allah. Kita bersedekah yang balas siapa? Allah. Kita pergi haji yang balas siapa? Allah. Lalu kenapa puasa dibilangnya aku membalas? Maksudnya ada balasan spesial. Apa kata ibu kepada anak? Kau kalau rajin, ku kasih kau duit. Anak yang lain kasih duit apa tidak? Kasih. Lalu kenapa anak ini mengatakan ku kasih kau duit? Ku kasih kau duit khusus. Kalau bahasa kampung kita apa namanya? Surprise. Ada kejutan. Begitu dapat, ini kejutannya, wow. Kenapa? Rupanya 5.000 perak. Terkejut juga saking sikitnya. Itu maknanya wa ana ajzibihi. Semua amal ini Allah yang membalas, tapi khusus balasan puasa ini ada balasan khusus, spesial. Nama pintunya Babur Rayyan. Yang boleh masuk ke pintu itu hanya orang yang puasa. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk di situ, insyaallah. Saya tengok ibu-ibu ini banyak yang puasa. Tak ada kuih kotaknya. Udah habis. Bagus. Wasiyamu junnatun, puasa itu tameng. Kita kalau mau perang, supaya jantung ini tak kena tombak, tak kena pedang, tak kena panah, maka ada satu yang saya pasang di tangan ini. Apa namanya itu? Perisai. Tameng. Kapten Amerika. Puasa itu tameng. Kalau sholat, sholat itu tiang. Kenapa kita tidak kena angin, tak kena hujan?
karena ada tameng. Ini tameng. Udah mulai lapuk tameng. 2021, 22, 23, 24, 25, udah 4 tahun. Udah berdaki udah. Doakan selesai cepat masjid, pindah kita ke masjid ngaji. Anak-anak pun pindah dari sini nanti. Luarnya udah cantik, udah banyak orang foto-foto. Dalamnya masih belum lagi. Kekurangan tukang, duitnya ada insya Allah. Jadi puasa itu tameng, pelindung, perisai, dinding puasa itu. Kenapa puasa itu disebut dengan tameng? Karena orang yang berpuasa, teh manis ini halal apa haram? Halal. Air putih ini halal apa haram? Halal. Tapi yang halal pun bisa dia jaga. Kalau yang halal aja bisa dijaga, apalagi yang haram. Ustadz, ini teh manis haram, ini air putih haram, ini ada duit korupsi 2 miliar. Haram. Setengah untuk Ustadz, makruh. Sekali haram tetap haram. Maka puasa itu tameng. Maka orang kalau sudah puasa mau dia menceritakan aib orang lain. Bok, kabarnya anak si anu, laki si anu, bini si anu, tetangga si anu. Jangan cakap, hilang puasa kita. Terus gimana? Habis maghrib kita. Oh gitu sembahyang tarawih. Subhanal malikil ma'bud. Semakin kecil suara, semakin akurat data. Betul atau tidak? Betul pula kata ibu. As-siyamu junnah. Puasa itu tameng. Tadi kami pagi acara di mana tadi pagi tadi ya? Ulang tahun komunitas hamba Allah Masjid An-Nur. Habis itu langsung acara di Korem 031 Wirabima. Habis itu acara dengan wali murid Preschool Nurul Azhar. Habis itu acara dengan Profesor Alaidin. Nah, ini acara yang keempat. Dengan pengajian Az-Zahra. Habis ini nanti Ustadz Al-Nob datang menjemput ke Tapung. Acara yang kelima. Jadi satu hari ini 5 kali saya bertemu sama orang. Makanya pulang tadi mandi biar supaya segar. Kalau tak mandi habis baterai. As-siyamu junnatun. Puasa itu tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kamu sedang puasa, fala yarfuth. Fala yarfuth. Jangan melakukan yarfuth. Rafatha. Anak tahfiz hafal ayatnya. Fala rafatha wala jidala fil hajj. 3. Rafatha, fusuqa, jidala. Pertama rafath, kejahatan seksual. Yang kedua, wala yashab, jangan berkata-kata kasar. Kejahatan manusia ini 3. 1 kejahatan seksual, 1 kejahatan non seksual, 1 kejahatan mulut. Ada orang mulutnya tak kasar, lembut kali, tapi gatal. Itu namanya kejahatannya rafath. Ada orang tak gatal, matanya tak jelalatan, cakapnya bagus, tapi pelitnya minta ampun. 1 jam kita ke rumah dia, air putih pun tak keluar. Pas kita mau bilang pulang, saya pulang dulu. Sebentar lah Pak Ustaz, ntar lagi teh manis datang. Kepala kau. Dari tadi kami di sini air pun tak keluar. Jadi kejahatan manusia ini 3. Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Rafasa, kejahatan seksual.
Oknum dokter sedang viral sekarang. Orang menjaga rumah sakit disuntiknya, pasien pun juga lupa. Kejahatan. Walid nak Dewi boleh. Kejahatan juga. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat, tak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah, tak pernah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti kejahatan seksual. Berapa kejahatan? Laki saya nih Pak Ustadz main judi online. Laki saya nih Pak Ustadz main chat online. Seksual. Jadi kejahatannya ada 3. Ada orang yang tidak korupsi, tidak gatal, tapi mulutnya kalau bercakap kebun binatang keluar. Guguk, anjing gila, anjing herder, anjing pit, hot panas, dog anjing, hot dog anjing kepanasan, keluar semua. Jadi orang kalau sudah puasa 3-3, dia tidak jahat seksual, dia tidak jahat non seksual, judi, riba, zina, dia tidak jahat mulut, kasar, caci maki, ribah, namimah, adu domba, sumpah serapah. 3 ini terjaga kalau sedang puasa. Sudah selesai puasa? Fa in sabbahu ahadun, kalau ada yang mencaci makinya, mengajaknya berkelahi, au qatalahu, atau ngajaknya kelahi, perang bertempur, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa. Inni shaim, aku sedang. Kau berani parkir mobil kau di depan rumah saya, berani kau melawan saya. Inni shaim, inni shaim. Kau sok cantik kali, putih, skincare kau pun kredit belum lunas, muka kau putih, leher hitam. Inni shaim, inni shaim. Itulah orang puasa. Apapun kata orang, inni shaim, inni shaim. Tapi kalau parah-parah kali, inni shaim, inni shaim. Awas kau habis buka nanti ku lemparkan mangkok nih ke muncung kau. Hah? Inni shaim, inni shaim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kuasa Allah. Kalau ada bunyi kalimat begini, ini namanya sumpah, qasam. Demi diriku berada dalam kuasa Allah. La khalufu famis shaim, mulut orang yang puasa, bau mulut orang puasa, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah. Orang kan kalau puasa tak masuk air, tak masuk makan, tak masuk minum, kan bau mulutnya. Kecarian pula tuh, bau siapa nih? Tak tahu di mulut dia. Dicarinya pula, bau siapa? Mulut kau lah bau. Tapi bukan berarti karena hadis mengatakan mulut orang puasa bau wangi di sisi Allah, bukan berarti tak gosok gigi. Makanya sebelum sirine imsak tetap gosok gigi. Hanya makan sambal belacan, ikan masin, kangkung, kerupuk jariang. Ditanya, wah enggak gosok gigi? Semakin bau, semakin harum di sisi Allah. Itu ajaran sesat. Nabi sebelum sholat gosok gigi.
Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli sholah, sebelum sholat gosok gigi. Kalau begitu gosok gigi sehari berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah. Luruskan shaf. Siwak. Siwak, saya ada siwak. Coba tulis di YouTube bahaya gosok gigi pakai alat sikat gigi kita ini, apa namanya? Atom. Jadi ada butiran-butiran atom itu kan dari atom. Masuk ke mulut merusak gusi, merusak semua. Tapi kalau kita pakai siwak, maka dia bersih, menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Kenapa nenek-nenek atuk kita dulu tidak kena ulat gigi? Sudah tua giginya utuh. Karena pakai makan daun sirih, kapur, gambir, pinang, sehingga warnanya merah. Jangankan ulat gigi, kita pun takut. Kenapa dulu mereka tidak kena? Karena dia makan sirih, tembakau. Masuk, nauzubillah, 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 masuklah semut ke dalam telinga. Cuma cara mengeluarkan? Nauzubillah, nauzubillah. Ambil tembakau, kasih air, teteskan ke dalam. Keluar. Semut takut, kuman takut. Tapi laki ibu tak takut sama tembakau. Berasap dia. Semut pun heran. Aku sama laki ibu tuh angkat tangan aku atas semut. Kami aja pingsan kami dalam. Emang Ustaz tak pernah merokok? Saya dulu merokok. Sampai di Mesir rokok mahal, tak cukup beasiswa, berhenti. La khalufu famis shaim, bau mulut orang puasa, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau minyak. Bau minyak kijang. Ada di badan kijang itu menggumpal sebesar ini, bahan untuk minyak wangi. Kalau dioleskan di sini, dicium di sini, dicium wanginya. Satu botolnya paling murah harganya 10 juta. Saya dikasih orang, saya simpan di lemari, saya kunci lemari. Karena kalau saya pakai diminta orang, minta sedikit Pak Ustaz. Ada saya dikasih orang minyak gaharu, satu botol $1.000. $100 sekarang $1.600.000. $1.000 16 juta. Itu kalau kita pakai, diminta sama kawan, meleleh air mata kita. Habis lapar gue. Ya kan. Ada lagi parfum namanya ambar. Ambar itu dari muntahan ikan paus. Jadi dari binatang ada yang wangi-wangi. Dari kijang ada yang wangi. Dari pokok kayu gaharu ada yang wangi. Dari muntahan ikan paus ada yang wangi. Manusia ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ada tak yang wangi? Tak ada. Cobalah tak mandi seminggu, masuk ke kolam renang, hitam kolam renang. Masuk ke kolam ikan, mengapung semua ikan arwana. Semalam saya pergi ke Kuntu. Setinggi ini kayu gaharu di ruang tamu Bapak. Padahal kayu gaharu satu onnya saja $100. Ini setinggi itu di rumah. Saya tengok, dari mana kayu gaharu ini Pak Ustaz? Dari dalam hutan. Pergi kita ke dalam hutan Riau sana, ditebang dia. Di dalamnya itulah ada intisari pati warna hitam, dicincang, dipotong, buang kulitnya. Itulah kayu gaharu yang paling mahal kualitas. Saya ada dikasih orang segini panjangnya, ada di rumah tinggi. Ibu kalau mau nengok,
Saya gembok ke lemarinya. Pergilah naik ke atas rumah tinggi, ada segini panjangnya. Tanya santi-santi. Semalam saya dikasih dari kuntu semeter panjang. Ada saya simpan. Tanya sama Ustazah Fatimah. Sebentar lagi saya masukkan ke lemari. Mau saya gembok, kuncinya saya buang. Lebih harum dari semerbak kasturi. Lis-shaimi farhatani, orang puasa itu bahagianya dua. Yafrahuhuma, dua bahagia orang puasa. Yang pertama, idza aftara faraha bi fitrihi, waktu berbuka, oh senangnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diminum teh manis, rupanya bini lupa mengasih gula. Dimakan sayur, garamnya pula berlebih. Diminum cendol, santan basi. Makanya hati-hati. Yang kedua, apalagi buat dia senang? Wa idza laqiya rabbahu, ketika berjumpa nanti dengan Allah, di situ dia lebih bahagia lagi. Fariha bi shaumihi, senang. Kenapa dia senang waktu jumpa sama Allah? Karena Allah membalas dia dengan balasan yang kejutan, surprise. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Macam manalah nikmat surga itu Pak Ustaz? Belum pernah ditengok mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Ustaz, ya. Nanti kalau saya masuk surga, jumpa lagi saya masa laki saya Pak Ustaz. Jumpa saya. Lama ibu itu teman. Sedang di dunia aja aku dah tak tahan Pak Ustaz. Suami ibu yang nakal, yang jahat, yang cakapnya kasar, nanti dia menjadi orang baik di surga insyaallah. Sudah dicuci di neraka jahanam. Kalau dia peminum khamar, pezina, makan riba, taubat nasuha dia, diterima Allah taubatnya, mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Hari Jumat lakiku itu mati Pak Ustaz. Alhamdulillah, tanda husnul khatimah. Kok bisa dia mati hari Jumat Bu? Dia memang udah lama sakit di ruang ICU. Pas hari Jumat tuh ku cabutkan. Itulah Pak Ustaz. Ku sabutkan selangnya. Kenapa ibu nangis? Sedih ibu sama bapak tu, tapi dia jahat dulu waktu hidup. Bukan Pak Ustaz, aku menangis sikit kali warisannya. Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Ada pernah saya tanya bapak-bapak, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam orang. Kenapa bapak masih berpikir? Sedang di dunia aja macam neraka aku rasa Pak Ustaz gitu. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Almar'u ma'aman ahab, orang akan masuk surga dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita sayang, maka kita akan masuk surga. Mak kita, ayah kita, atuk kita, moyang kita, nenek mama, tetangga, kawan, jiran, sahabat. Bersama kita di surga Jannatul Firdaus. Bersama di rimbo panjang, bertetangga di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih apa tak sahih? Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tapi saya tengok di Sahih Muslim enggak sama walafaznya Pak Ustaz. Walafzu lil Bukhari. Lafaz yang ini, teks yang ini diambil dari Sahih Bukhari. Di Sahih Muslim ada, tapi lafaznya tak macam ini. Oke, kita lanjutkan 4. Wa an Mu'az bin Jabal, dari sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Allah meridhoinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan engkau pintu kebaikan? Mau kau kutunjukkan pintu kebaikan Mu'az? Bukan pintu, kalau pintu babun, abwab.
pintu-pintu. Mau kau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Qultu, kata Muaz, bala ya Rasulullah. Ya, aku mau ya Rasulullah. Apa itu pintu kebaikan? Kata Nabi, as-sawmu junnah, puasa. Siapa yang mau pintu kebaikan? Puasa. Kok puasa itu disebut pintu kebaikan? Dengan puasa mulut diam, dengan puasa mata diam, tidurlah, mata menunduk. Dengan puasa tangan tidak menyakiti. Dengan puasa merasakan lapar orang lain, bersedekah. Dengan puasa malamnya tarawih, witir, tahajud. Dengan puasa bangun sahur, beristighfar. Dengan puasa rajin beriktikaf di masjid. Jadi orang amalnya memang satu, puasa, tapi pintu kebaikan banyak. Saya Pak Ustadz kalau bersedekah duit saya tak ada, tak apa-apa. Saya mau sholat Pak Ustadz tak sanggup tegak berdiri, tak apa-apa. Saya Pak Ustadz tak sanggup untuk baca Quran, mata saya rabun. Ada satu amal, tidak keluar duit, tidak keluar tenaga, tidak keluar darah, tidak keluar keringat. Nama ibadahnya puasa. Kalau jihad keluar darah, kalau sedekah keluar duit, kalau tawaf keluar tenaga. Tak keluar darah, tak keluar duit, tak keluar tenaga. Nama ibadahnya puasa. Tahan makan, tahan minum, tahan cakap. Puasalah ibadah yang paling enak. Banyak sekali sekarang orang puasa. Makanan di atas meja makan penuh, dia tak makan. Bapak nggak makan, diet karbo, tak makan. Banyak sekali orang menyiksa diri. Ibu, bapak yang puasa bagus. Santri-santri di banyak pesantren diwajibkan puasa Senin Kamis. Di Az-Zahra diwajibkan, wajib. Kenapa Ustaz tak mewajibkan di Az-Zahra? Takut saya dituduh orang, Ustaz Somad mewajibkan santri Senin Kamis biar supaya mengirit belanja. Itu maka saya tak wajibkan. Ditanya sama ustazah, ini anak santri kita wajibkan? Jangan, belum. Siapa yang mau puasa sunat silakan. Nanti kalau kuwajibkan, mentang-mentang 25 orang gratis beasiswa, biar supaya duit jangan keluar diiritnya. Jangan. Mau makan silakan makan. Saya mau puasa Pak Ustaz, bagus. Ibu-ibu kalau puasa bagus. Puasa Senin Kamis 8 hari, puasa Nabi Daud 15 hari, puasa dahar 30 hari. Bagus. Saya Pak Ustaz kalau puasa nanti badan saya lemah. Jangan puasa. Makan sahurnya banyak. Al-ma'idatu baitu kullida. Sumber dari segala penyakit adalah lambung. Apa yang membuat orang ini sakit? Kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung. Semuanya berasal dari makanan. Ustaz Somad makanannya diatur? Enggak. Saya semua saya makan. Kalau ada acara undangan ditanya panitia, ada pantangan Pak Ustaz? Ada, satu. Apa dia? Pantang dekat. Habis. Kepiting, cumi, lobster, ayam, kambing. Jangan makan kambing Pak Ustaz, kambing mengandung kolesterol. Bohong. Tidak betul kambing mengandung kolesterol. Yang betul kambing mengandung anak kambing. Betul tak? Di meja makan penuh cumi, sotong, kepiting semua. Ini makanan ini mengandung kolesterol semua. Saya bilang ini tidak ada kolesterol di sini. Nanti kolesterolnya ada di laboratorium rumah sakit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya kalau dibilanglah makanan itu buat mati, udah lama saya mati. Semua saya makan. Ceramah kemana-mana, kepiting, udang, lobster, ikan hiu, ikan paus.
Tapi jangan banyak, banyak. Makan sedikit. Nabi itu makannya sedikit, maka dia sehat. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Nah, ngunyah. Kau ni kenapa tak berhenti dagu kau tengok? Ada makhluk, waktu kawannya disembelih, minta tolong, mau dia tetap juga mengunyah. Sapi kurban. Tengoklah sapi kurban. Ditambat 10 ekor. Sapi pertama disembelih, dipotong. Padahal sama-sama satu bis dari Muara Lembu. Satu truk. Begitu disembelih, bukannya peduli dia, tetap juga mengunyah. Jadi masalah makanan ini jangan terlalu takut, tapi jangan banyak. Yang paling mengerikan gula. Kalau sudah gula tinggi, nanti dimakannya buah pinggang, nanti kena kolesterol, naik darah tinggi kemana-mana. Maka kenapa orang dulu itu minum teh manis pagi, minum teh manis siang, minum teh manis malam tak kena gula? Habis dia minum teh manis 1 gelas, dia membajak sawah 1 hektar. Keluar jadi keringat. Orang kita minum teh manis 3 kali, hidupkan AC, tarik selimut, menggumpal dia di dalam, menjadi kanker, menjadi diabetes, menjadi kolesterol, menjadi macam-macam penyakit, semuanya dari makanan. Jadi kalau kita tak makan, badan kita ini memakan racun-racun, kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan karbohidrat, kelebihan kolesterol. Sekarang orang makan sayur, makan ikan, tak makan nasi. Kenapa? Diet karbo, tak makan karbohidrat, tak makan nasi, tak makan tepung. Semua tepung. Bakso, tepung. Bakso tepung. Sosis, tepung. Roti, tepung. Muka pun bertepung sekarang. Kan ada itu video orang duduk di pelaminan, dipegangnya bertepung. Pas dicopot, berkumis gue. Ada dapat video ya? Nanti saya share. Bertepung semua. Nah, jadi saya pun sampai sekarang masih makan donat, masih makan kambing, masih makan kue. Yang penting jangan banyak. Jaga kesehatan. Ini saluran darah. Ini saluran darah. Saluran darah ini isinya air. Darah kita itu kan air. Kalau air ini dicampur dengan minyak, rusak apa tidak? Rusak. Minyak itulah yang masuk ke dalam darah. Makan kambing, kambing berminyak. Makan ayam, ayam berminyak. Makan rendang, rendang berminyak. Katupek gulai paku, minyak. Goreng-gorengan, minyak. Maka saya tanya, ada orang Riau ini umurnya 90. Saya tanya, apa rahasia Bapak sehat? Saya tak pernah makan minyak Pak Ustaz. Ikan dibakar, sayur bening. Maka saya WA Ustazah, Ustazah masakan sayur bening, sebening hatiku padamu. Saya share di internet. Wow, so sweet, kata jamaah. Santan, minyak. Apalagi yang merusak darah kita? Gula. Coba ambil air gula, masukkan ke dalam, tengok di panas, tengok di cahaya, langsung bergumpal-gumpal dia kan. Itulah yang membuat darah itu jadi kental. Hidupkan keran air, hidupkan keran air, habis itu tekuk selang. Apa yang terjadi? Meletup, pam. Itulah dia pecah pembuluh darah. Gara-gara apa? Gara-gara tasumbe saluran. Makanya bagaimana cara mencairkan darah ini biar supaya tidak tasumbe? Puasa. Setelah puasa, badan kita segar. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya setelah puasa ini semua meningkat Pak Ustaz. Apa yang meningkat? Kolesterol, gula darah, berat badan, asam urat, asam lambung, asam sulfat.
Tapi kalau saya tengok ibu-ibu, santri-santri ini semua setelah puasa ini sehat-sehat semua. Nggak tahu juga lah ya. Kita husnuzon aja insyaallah. Hadis ini nomor 304 rawahu Tirmizi, ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Fi hadisin tawilin, hadisnya panjang, dipotong. Diambil pendek saja. Sahhahahu, status hadisnya hadis sahih. Habis, nanti baru kita sambung hadis nomor 305. Kalau tuan makan rendang, jangan dicampur dengan kubis, karena polisi sudah datang, tanda waktu sudah habis. Itu polisi itu mau mengawal biar cepat sampai. Jadi rupanya sholat tarawih yang paling cepat Ramadan kemarin, imamnya itu di masjid polisi, masjid kantor polisi Polda. Yang cerita ini jamaah situ, Ustadz, di kantor polisi cepat kali imamnya. Tahu Bapak kenapa cepat di situ? Enggak, karena ada poreder sih. Ini saya kan mau cepat nih. Nah, karena ada polisi itu cepat. Jadi ibu kalau mau cepat nanti sholat tarawih, sholat di masjid polisi. Cepat, takut imam itu lama-lama. Akan datang kita ketemu hadis nomor 305 insyaallah. Panjang umur, sehat badan, jumpa bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Akhirnya saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, banyak silap salah kami kepada warga semua sekitar. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, istiqomah iman dan Islam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.